Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Holis di pelajaran PAI kelas 6. Hari ini kita akan membahas materi hari kiamat atau hari akhir. Tapi sebelumnya, mari kita awali semuanya dengan berdoa agar Allah memberkahi pertemuan kali ini. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa anak-anak. Langsung saja yuk kita mulai pembahasan tentang hari akhir. Silahkan buka LKS-nya Anajah halaman 16. Apa itu hari akhir? Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan seluruh alam semesta ini. Semua yang bernyawa akan mati. Seluruh alam semesta akan hancur, tidak bersisa. Itu namanya hari akhir atau disebut juga hari kiamat. Jadi segala sesuatu hancur. Bahkan manusia, bahkan langit, bumi, planet-planet, matahari, dan termasuk malaikat pencabut nyawa pun akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tersisa hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah namanya hari kiamat, hari yang sangat mengerikan, yang pasti akan terjadi. Yang terjadinya kapan tidak tahu, yang tahu hanya Allah semata. Ini adalah hari akhir anak-anak, termasuk rukun iman atau hal-hal yang wajib kita yakini dan kita percayai dengan sepenuh hati. Termasuk rukun iman yang kelima. Apa itu hari kiamat? Yang harus kita percayai, bahwa kita tahu bahwa segala sesuatu pasti akan hilang, dan kita harus mempertanggungjawabkan apa saja yang kita lakukan di dunia ini. Makanya hari kiamat itu sebagai perwujudan bahwa kita itu harus waspada anak-anak. Kan kadang-kadang kita lupa ya, ibadah belum baik, perbuatan kadang juga kurang bagus. Makanya kita harus ingat lagi tentang hari kiamat ini agar kita selalu memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Nah, kiamat sendiri dibagi menjadi dua anak-anak, yaitu kiamat sugro dan yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro itu apa? Kiamat sugro biasanya kita sebutnya kiamat kecil, bukan karena ukurannya kecil, tetapi kecil di sini yaitu tidak seluruh dunia, tidak seluruh alam semesta hilang, tapi hanya sebagian alam saja. Seperti ada kematian, ada gempa bumi, banjir bandang, tsunami, gunung meletus, dan sebagainya. Allah berkata, Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 88, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu pasti rusak, kecuali siapa? Kecuali zatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan slide kedua. Nih, anak-anak, ketika kita mendengar ada musibah, ada kematian, apalagi di saat pandemi ini, Allah berkata bahwa ketika kita mendengar ada musibah yang terjadi, kita disuruh mengucapkan kalimat istirja atau taroji. Apa itu kalimat istirja? Yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nih bukti ya, bahwa manusia itu tidak kekal anak-anak. Kita termasuk Bu Holis di sini, kita tidak akan tahu kapan kita meninggal, kita tidak akan tahu kapan kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita sayangi sekarang. Makanya nikmati hari-hari sekarang dengan perbanyak ibadah, perbanyak juga bersilaturahmi, dan berbuat baik tentunya ya anak-anak ya. Nah, kiamat yang kedua, kiamat yang sangat besar atau kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Yaitu berakhirnya atau hancurnya semua kehidupan di alam dunia ini tanpa tersisa. Yang tersisanya satu, yaitu Allah. Qul huwallahu ahad. Allah itu hanya satu, tidak ada yang lainnya. Maka hanya Allah ya yang abadi di dunia ini.
Nah, makanya kita disuruh apa? Mempersiapkan diri, mencari bekal yang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, kemudian berbuat baik, karena segala sesuatu yang kita lakukan, kita akan bertanggung jawab, dimintai pertanggungjawaban. Ya anak-anak, mengerikannya kiamat kubro ya. Anak-anak kalau melihat video gambarannya saja sudah ngeri anak-anak. Pernah lihat film tentang kiamat yang 2012, kemudian yang lain itu mengerikan sekali. Ya, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang kedua adalah nama-nama hari akhir. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats dan Yaumul Barzah. Apa itu Yaumul Ba'ats? Apa itu Yaumul Barzah? Kita lihat Yaumul Barzah dulu anak-anak biar berurutan ya. Yaumul Barzah itu adalah saat penantian di alam kubur ketika terjadi kiamat atau ada orang meninggal, maka orang kan di dalam kubur. Nah, ketika di dalam kubur itu apa yang dilakukan? Ya, maka di dalam kubur itu menanti hari kiamat tiba. Di kubur ada malaikat ya, Munkar dan Nakir yang akan menanyai apa sih saja amalnya di dunia seperti itu. Ini pertanyaannya. Anak-anak bisa melihat ya, di alam barzah ini alam yang mengerikan sebetulnya ya. Karena sudah tahu gambarnya besok masuk surga atau neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, kalau masuk neraka mengerikan. Nah, kemudian yang kedua adalah Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan, yaitu manusia ketika itu akan dibangkitkan. Jadi ketika hari kiamat, sebelum hari kiamat tiba, malaikat Israfil yang meniup sangkakala akan meniup sangkakala itu 3 kali. Yang pertama adalah tiupan pertama sebagai pertanda bahwa sebentar lagi terjadi kiamat. Semua makhluk di dunia ini akan gelisah, bingung, ketakutan, mengerikan. Yang kedua adalah hari kiamat tiba, semuanya hancur. Yang ketiga adalah tiupan ketiga, semua manusia dibangkitkan dari alam kubur. Yang pertama dibangkitkan siapa? Yang pertama kali dibangkitkan adalah Rasulullah SAW. Beliau akan bangkit dari dalam kubur dengan fisik beliau. Kemudian beliau akan menyela-nyela rambut beliau dari tanah dan airnya bersih. Manusia pun kemudian begitu pula yang lain akan dibangkitkan dan kemudian berjalan. Berjalan kemana? Berjalan ke padang mahsyar. Nanti kita yang kedua membahas Yaumul Mahsyar. Ketika manusia berjalan ke Yaumul Mahsyar ini, manusia digolongkan dalam beberapa golongan. Ada 12 macam golongan. Anak-anak bisa lihat di internet itu ya. Ada 12 macam golongan. Ada manusia yang dibangkitkan berjalan dengan kakinya. Ada yang dibangkitkan berjalan dengan kepalanya. Sampai para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin manusia berjalan dengan kepala?" Kata Rasulullah, "Loh, Allah saja bisa membuat orang berjalan dengan kaki. Kenapa Allah tidak mungkin membuat orang berjalan dengan kepala?" Ada juga manusia dibangkitkan dengan kepala babi dan sebagainya. Mengerikan sekali. Nih, dan ini adalah hari-hari kebangkitan. Allah menerangkan dalam surat Al-Hajj ayat 7. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Yang kedua adalah Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpulnya manusia. Mahsyar itu berkumpul. Hari berkumpulnya manusia setelah bangkit dari alam barzah atau hari di alam kubur. Di padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah tempat yang sangat mengerikan anak-anak. Putih semuanya. Kemudian manusia berkumpul di situ. Ngapain ketika berkumpul? Manusia itu berkumpul hanya untuk menunggu. Apa yang ditunggu? Yang ditunggu adalah penghitungan amal baik dan amal buruk kita di waktu di dunia. Berapa lama, Bu? Lama sekali. Kenapa? Karena di dalam hadis dikatakan di padang mahsyar itu sekitar 50.000 tahun. Padahal kita hidup di dunia, ada yang sampai sekarang, ada yang 70 tahun, 80 tahun itu pun lama. Apalagi ini padang mahsyar 50.000 tahun dan di situ perasaannya semuanya cemas, sangat cemas. Kata Rasulullah di hadis riwayat Bukhari Muslim, diriwayatkan Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat manusia dikumpulkan di tanah putih bersih seperti roti yang lembut, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan ini panas sekali anak-anak, sangat panas. Karena matahari jaraknya hanya 1 jengkala saja. Disinilah padang mahsyar.
di tempat dikumpulkan manusia yang di situ sangat mengerikan. Kita lanjutkan yang nomor 3 yaitu Yaumul Hisab. Apa itu Yaumul Hisab? Yaumul Hisab adalah hari saat semua amal itu dihitung. Hisab artinya hitung. Jadi dihitung semuanya. Oh, ini manusia ini ketika di dunia amalnya apa saja. Diperlihatkan semuanya. Diperlihatkan, bahkan disaksikan oleh kedua orang tua. Nih anakmu dulu ketika kamu nggak tahu di kamar lagi ngapain pakai HP-nya, diperlihatkan. Ketika itu semuanya takut dan semuanya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk ya, boleh jadi deg-degan juga ini ya, Nana. Kemudian nomor 4, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan. Apa itu mizan? Mizan itu penimbangan, yaitu hari atau saat penimbangan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Tadi kan Yaumul Hisab, dihitung. Setelah dihitung, diperoleh mana yang baik, mana yang buruk, amal perbuatan yang baik, mana yang perbuatan buruk. Setelah itu ditimbang, berat mana, Yaumul Mizan itu ditimbang, berat mana nih, amal kebaikannya atau amal keburukannya di dunia yang baik, yang lebih banyak. Kalau amal kebaikannya maka berarti tempatnya nanti di surga. Kalau berat yang buruknya maka nanti tempatnya di neraka. Kita berdoa semuanya ya anak-anak ya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Semoga apa yang kita lakukan kemarin yang hilaf, yang salah, yang tidak sengaja, apapun yang sengaja kemudian diampuni oleh Allah, dan saat ini kita dijadikan orang yang lebih baik. Amin. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amal itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuatan. Nih, Allah itu akan menimbang, akan sedetail itu untuk menghitung amal kita, bahkan yang seberat biji sawi. Misalnya, kita itu cuman senyum, sedikit kan, tetapi itu membahagiakan orang lain. Nah, itu Allah hitung sebagai amal perbuatan yang baik, anak-anak. Masya Allah ya, Allah sangat baik sekali. Makanya kita yuk banyak istighfarnya, kemudian banyak berterima kasih sama Allah, karena Allah memberikan kebaikan yang banyak. Kemudian terakhir adalah Yaumul Jaza. Apa itu Yaumul Jaza? Setelah tadi ditimbang, kemudian dibalas. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan atas semua amal perbuatan manusia yang pernah dilakukan ketika di dunia dengan seadil-adilnya. Jadi orang yang baik, orang yang buruk nanti dari Yaumul Mizan tadi berjalan melalui Sirotol Mustaqim. Ketika di Sirotol Mustaqim itu ada jembatan seperti ini anak-anak. Semua orang harus menyeberang. Di sini ada surga dan di bawah sini ada neraka. Ketika orang banyak beramal baiknya akan lancar berjalan kemudian masuk surga. Tetapi ketika ada yang berbuat buruk maka di sini akan terpleset dan langsung jatuh ke neraka. Naudzubillahi min dzalik. Disinilah maka kita disuruh untuk berbuat kebaikan anak-anak. Nih, kita lihat ya, ada nama-nama surga dan ada nama-nama neraka. Nama-nama surga apa saja? Surga Firdaus, surga Ma'wa, surga Khuldi, surga Naim, nih, dan sebagainya. Nama neraka Jahannam, Wail, Hutoma, Sa'ir. Kalau anak-anak membaca di riwayat-riwayat itu, surga itu mengerikan sekali. Kalau misal surga, neraka, ini neraka itu terbagi menjadi dua anak-anak. Ada api yang panas membakar dan ada berupa es yang sangat dingin. Karena apa ya? Es itu kalau sifatnya dia sangat dingin juga dia terasa membakar kulit. Jadi ngeri sekali neraka itu ya. Sedangkan surga anak-anak, surga itu luasnya seluas langit dan bumi, dan di situ segala hal itu ada, dan ketika kalian menikmati di sana, kalian akan abadi dan kalian akan selalu merasa bahagia. Nah, semoga kita masuk di sana saja ya, Nenek. Amin. Tanda-tanda hari akhir sekarang kita lihat di surat Al-Hajj ayat 7 berbunyi, sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang.
Tanda-tandanya, yang pertama tanda-tanda kiamat sugra atau kecil, yaitu banyaknya orang meninggal. Sekarang ya terjadi ini anak-anak, zina tersebar luas. Naudzubillah min dzalik. Sekarang banyak sekali ya orang-orang berlaku seperti ini. Minum-minuman keras merajalela, jumlah orang perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Terjadi bencana alam, laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan, terjadinya pembunuhan, anak terlahir tanpa ayah. Nah, tadi ya. Ternyata kalau kita lihat semuanya apakah sudah terjadi anak-anak? Ternyata semuanya sudah terjadi. Berarti tinggal kita menunggu tanda-tanda yang besar ini. Kalau tanda-tanda yang besar ini sudah terjadi, maka siap-siap terjadinya hari kiamat. Astagfirullah. Nih, tanda-tanda kiamat kubra atau besar antara lain apa saja? Satu, ilmu diangkat. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya adalah ilmu agama. Ulama-ulama banyak yang meninggal. Dan sekarang terjadi anak-anak. Sekarang tuh banyak sekali ulama-ulama yang meninggal. Para alim ulama, para fuqaha itu ahli-ahli fikih dan sebagainya banyak meninggal. Yang kedua munculnya Dajjal. Dajjal. Ini harus dibahas sendiri nih anak-anak ya. Munculnya Dajjal atau manusia bermata satu. Yang ini membawa fitnah luar biasa nanti. Yang ketiga munculnya Imam Mahdi atau pemimpin umat Islam. Yang keempat munculnya Nabi Isa alaihissalam. Kelima adanya dukhon atau kabut tebal selama 40 hari. Dan ini mengerikan ini anak Abduhan itu. Besok Bolis akan bahas secara detail saja ya, insya Allah. Yang keenam Ka'bah hancur. Yang ketujuh adanya binatang melata yang berbicara seperti manusia. Ini kok nggak ada namanya ya? Namanya itu Al-Dabbah. Nah itu ditambah ya di LKS anak-anak, namanya itu Dabbah. Jadi binatangnya itu melata ya. Sampai binatangnya itu berbulu sampai tidak binatang melatanya itu seperti biawak. Nah, itu seperti itu ya. Adanya Ya'jud dan Ma'jud. Adanya matahari terbit dari barat. Munculnya api di Yaman yang akan menggiring manusia kepada masyarakat. Besok insya Allah ya, boleh sampaikan ini detail saja yang ini ya, khusus ini. Surat apa yang menceritakan tentang hari kiamat ini? Salah satunya adalah Al-Qaryah. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal aihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Ini adalah surat Al-Qaryah. Kita lihat ya isinya seperti apa. Yang pertama hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia adalah seperti anai-anai yang bertebangan. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Nih anak-anak ya. Kenapa kita disuruh mempercayai hari akhir nih anak-anak? Satu, agar kita selalu bersikap jujur dan tanggung jawab. Dua, bertambah imannya. Tiga, tidak menunda-nunda dalam kebaikan. Empat, bertambah semangat, mengerjakan amal baik. Dan kelima, menghindari perbuatan yang dilarang. Hari ini cukup sekian anak-anak, kita belajar tentang hari kiamat. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah
warinal batila batila warzuqna jinabah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.